Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bilik Menjahit. Di video kali ini saya akan memasangkan atau menambahkan saku atau kantong samping untuk baju gamis. Jadi untuk saku yang akan saya buat, idealnya bagusnya untuk kedua sisi ya, bagusnya dipasangkan. Tetapi kali ini saya hanya pasang atau tambahkan kantongnya satu sisi saja di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu pembuatan polanya. Sebenarnya teman-teman sekalian, untuk kantong sendiri teman-teman bisa pakai segi 4 saja sebenarnya. Tapi kalau untuk lebih mempercantik lagi kantongnya, kita bisa menggunting atau membentuk polanya. Jadi di sini saya pakai lebarnya 21, panjangnya 29. Ini bisa kita kita model, kita permanis. Untuk segi 4 sendiri sebenarnya sudah bisa dipakai, tapi supaya lebih cantik modelnya kita gunting seperti berikut. Teman-teman bisa lihat ya, saya gunting sisi-sisinya membentuk nanti seperti ini. Oke, jadi panjang sisi ke bawahnya tadi 29, ke kanan 21 ya. Nah, kita butuh 2 lembar atau 2 helai kain dengan model yang sama seperti pola yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya satu sisi atau satu lembar kainnya akan kita gunting pinggirnya. Ukurannya teman-teman bisa simak, dari kiri ke kanan itu bisa 8 sampai 10 cm. Kemudian turun ke bawah itu 12 sampai 13 cm. Tergantung bukaan yang teman-teman inginkan. Kan ada biasanya yang tidak suka terlalu lebar ya bukaan untuk tangannya. Ada juga yang suka kalau agak kecil bagian atasnya. Itu sesuai selera saja. Jadi dari 8 sampai 10. Turun 12 sampai 13 cm. Nah, bagian ini kita buat melengkung, kita potong seperti berikut. Dan kita satu helai kainnya tadi atau satu lembar kainnya tadi kita potong sesuai dengan pola yang sudah kita buat ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, jangan terlalu kaku atau terlalu berpatokan dengan pola. Karena ini saja saya masih tambahkan karena saya suka memang yang saku atau kantong yang dalam. Jadi teman-teman yang mau membuat pas saja sesuai dengan ukuran yang polanya boleh, kalau ditambahkan juga tidak apa-apa. Oke, setelah seperti ini kita lanjut. Ini gamis yang akan kita tambahkan saku. Tentu saja kita bongkar dulu. Teman-teman bisa lihat bagian yang dibongkar dari gamisnya adalah bagian depan saja. Jadi bagian depan atas dan bawah. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, untuk saku model ini hanya bisa ditambahkan atau dipasangkan pada gamis yang ada potongan pinggangnya seperti berikut. Kalau tidak ada potongan pinggangnya itu susah ya. Paling tidak yang bagian depan, karena bagian belakang tidak kita apa-apakan. Jadi yang kita bongkar itu bagian depan, potongan pinggang dengan bagian bawahnya. Teman-teman bisa simak langsung videonya. Setelah kita bongkar, kemudian kita tumpukan kain yang sudah satu helai kain tadi ya, yang sudah kita potong serong sakunya seperti berikut. Lalu kita tumpuk dengan gamisnya, lalu kita potong juga mengikuti model kantongnya yang untuk bagian depan. Oke, selanjutnya tinggal kita jahit. Perhatikan caranya, kita tumpuk seperti berikut. Oke, lalu kita jahit. Jadi perhatikan, bagian saku berada di atas gamis bagian luar, kemudian dijahit.
kampuhnya atau lebar jahitannya disesuaikan saja dengan lebar sepatu ya. Oke. Setelah dijahit seperti ini, disatukan, kemudian kita buka, lalu kita tindas. Kita tindas ke arah kantongnya atau ke arah sakunya. Ini supaya rapat dan mudah nanti diatur. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, udah ya. Kemudian kita ambil lembar yang satu lagi, kita masukkan terlebih dahulu. Perhatikan teman-teman supaya tidak bingung. Saya masukkan ya ke dalam. Jadi modelnya seperti ini. Lalu kita ambil satu helai yang tadi yang tidak kita apa-apakan ya, mengikuti pola yang pertama yang tidak kita potong sampingnya. Kemudian kita tumpuk seperti berikut. Perhatikan bagian yang dijahit. Bagian yang dijahit hanya bagian ini. Lihat, jadi hanya itu ya yang dijahit. Jadi tidak dijahit secara keliling, tetapi hanya yang saya tunjuk tadi saja yang dijahit. Oke, jadi bagian pinggang dan ke bawah itu belum kita jahit. Kita jahit saja yang keliling samping tadi. Oke, jahit biasa mengikuti bentuk kain kantongnya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita obras. Oke, setelah diobras hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian perhatikan teman-teman, kita ke bagian pinggang. Jadi bagian pinggang kita satukan. Perhatikan caranya. Nah, kita rapikan kantongnya seperti berikut. Oke. Lalu kita tumpuk dengan bagian depan dan bagian belakang, lalu disatukan dan dijahit. Oke, teman-teman bisa simak. Untuk memudahkan pada saat menjahit, teman-teman bisa sematkan terlebih dahulu dengan jarum pentul ya. Jadi perhatikan ya tumpukan kainnya. Jadi kita mulai jahit dari batas kain yang kita buka tadi di bagian pinggang. Kita satukan kembali dengan sudah ada penambahan kantong. Jadi di bagian penambahan kantongnya itu tentu lebih banyak tumpukan kain ya. Oke, setelah itu kita obras lagi. Jadi ini memang kalau mau rapi seperti itu. Setelah kita jahit bagian pinggang, kita obras lagi. Sebenarnya bisa kalau tidak kita obras terus menerus ya, artinya semuanya sudah kita obras terlebih dahulu, tetapi cara seperti ini lebih rapi teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal finishing bagian samping. Tinggal kita satukan saja. Perhatikan batas dari lekukan kantongnya jangan lupa dirapikan, diperhatikan sampai ke bawah, ditumpuk. Nah, seperti berikut. Tinggal kita jahit lurus saja, jangan lupa disemat supaya tidak bergeser posisi kantong, kemudian lapisan depan belakang, kemudian pinggang terjahit dengan rapi. Oke, teman-teman bisa lihat, ini saya balik ya, saya tidak dari atas karena saya mau lihat jahitan yang awal, jahitan yang saya buka supaya bisa kelihatan. Oke, setelah kita jahit, tentunya terakhir kita obras lagi karena kan tadi bagian kantong belum diobras ya, apalagi sudah kita buka juga, kita bongkar, makanya harus kita finishing dengan diobras di bagian akhir. Oke, setelah dijahit jangan lupa diobras. Oke. Nah, setelah diobras hasilnya akan seperti berikut. Bagian dalam teman-teman bisa lihat rapi ya, rapat juga, rapi. Untuk bagian dalamnya bisa teman-teman lihat, dan kita lihat hasil akhir
atau bagian luar. Setelah kita satukan semuanya, hasilnya akan kita lihat seperti berikut. Oke, jadi modelnya seperti ini akan tampak seperti ini. Mudah teman-teman ya, dan hasilnya juga rapi, bagus. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.